kembali lagi bersama Bang Bacok News. Kali ini kita tidak memberikan informasi yang lain-lain, hanya ngobrol saja dengan saudara Mas Santri Agung. Mas Santri Agung, Halo. Mas Agung ini bagaimana awalnya kita bertemu itu kurang lebih 2016. Jadi dulu bergerak di bidang sosial. Nggak usah kita sebutin bidang sosialnya apa, mungkin akan sedikit terdengar aneh bagi mereka-mereka di sana. Sejak itu kita udah lama dengan pura-pura kesibukan kita masing-masing hingga akhirnya baru kali ini kita ketemu lagi. Ya udah, kita biasa ngobrol depan kamera. Coba kita bakalan sedikit ulik-ulik lagi atau kita bongkar-bongkar tentang Mas Santri Agung ini. Sebelum itu, kalau seandainya ada yang salah nanti perbaiki Mang ya. Nah, jadi aku coba memperkenalkan dulu secara singkat. Sebenarnya sih deg-degan sih Mang. Gitu. Oh ya, sorry, manggilnya Mang ya, kebiasaan gitu. Jadi pertama kali diwawancarai, discuss kita panjang, terus kita baru angkat ini kita dokumentasiin lah gitu. Tapi ya overall siapa tahu bisa nambah wawasan gitu kan, atau enggak nambah kegabutan PSBB kan. Bener, intinya ya itu, karena kita udah nggak tahu mau ngerjain apa, kita pengangguran, udah kita bikin video ya. Pengagung ini pernah ikut partai juga, udah gitu punya usaha juga, dan yang sekarang terakhir ini dengar punya masih di bagian bidang sosial juga. Cuman lebih lengkapnya nanti mungkin Mas Agung ini yang bakalan ngejelasin ke teman-teman semuanya. Nah, yang sekarang ini Mang, gimana usaha? Ya namanya pengusaha ya. Semua diusahain. Semua diusahain. Semua diusahain. Enggak, jadi gini Mang, waktu dulu kita di kumpulan kita dulu waktu di Malang. Jadi pernah tuh kita kayak bercanda, lu kalau udah gede mau ngapain? Mau kerja dah, gua jadi pegawai gitu kan. Oh, kalau jadi pegawai kan semua digawein tuh. Nah, terus lu mau jadi apa gede? Gua mau jadi ini deh, jadi pengusaha. Oh, pengusaha apa? Ya semuanya diusahain, cari uang. Ya kayak gitu sih. Cuma overall sekarang masih aktifnya sih kalau untuk usaha ya di konveksi, percetakan, kayak gitu. Jadi yang membuat kita jarang bertemu itu karena kita pura-pura sibuk di usaha kita masing-masing gitu Mang ya. Kadang kan kalau kita serius itu endingnya nggak nikah gitu kan. Atau gimana kalau kita serius endingnya nggak nikah, nanti coba teman-teman kasih tahu ya, luruskan. Atau jangan curhat itu ya. Gitu. Jadi ya kita pura-pura aja lah, pura-pura berusaha, pura-pura apapun lah aktivitas gitu. Yang penting kita tidak diam aja ya. Wah, bukan manusia itu Mang, kalau misalnya diam aja. Batu aja gerak kok, batunya SpongeBob itu kan bisa gerak. Bener. Yang gini Mang, yang kedua nih, kayak interview. Ini bukan kantor polisi Mang ya. Oh, iya. Cuman ya pengen tahu aja yang membuat kita ya, itu. Awalnya sih saya nggak apa-apa. Jadi kan yang membuat kita jarang bertemu itu tadi kita sibuk. Pura-pura sibuk, bukan sibuk sih ya. Pura-pura sibuk di usaha kita masing-masing. Udah gitu, karena kita yang namanya usaha itu biasanya Mang ya tidak luput yang namanya dari sukses. Oh, nggak luput dari kegagalan itu nggak ada ya? Itu sebenarnya biar kita senang diri aja dong. Nggak luput dari sukses Mang, namanya berusaha. Namanya berusaha, kegagalan itu mungkin ada. Iya. Dan mungkin katanya harus mengalami kegagalan. Cuman yang mau jadi saya pertanyakan sekarang itu Mang ya, bagi Mang Agung sendiri ini, ya aku manggilnya Mang Agung.
Mang Agung sendiri ini, apa sih makna kesuksesan itu, Mang? Waduh, Ya, ngomongnya menurut Mang Agung. ini udah ngopi gini, bahasanya berat kayak gini nih, panjang ini bakal obrolannya. Cuman kita batasin lah ya, biar enggak Enggak. panjang kali ya kan. Iya, nanti kasihan penonton bosen juga kan. Nah, jadi kalau sebenarnya gini aja sih, Mak. Kalau menurutku ya, ini ngomongnya aku atau Bebasin, Mang. bebasin aja ya. Mau itu sob, teman-teman, Saya. kawan-kawan. Aing maneh. Bebasin aja. Sia. Enggak. Yang penting masih pakai bahasa manusia. Iya, pada dasarnya sih menurutku ya aku belum sukses. Karena dalam pandangan suksesku itu cuma sederhana aja. Sukses itu harus konkret. Nah, kalau aku sendiri, aku mengatakan ke teman-teman, ke semuanya, lu mau gua kaya, tapi kalau gua belum punya 2 panti jompo, lu jangan katain gua sukses. Iya. Tapi gua miskin, gua punya 2 panti jompo, lu boleh katain gua sukses. Nah, konkret. Goalnya konkret. Nah, dan konkretnya ini harus mampu ditinggalkan sampai ke anak cucu. Inilah kesuksesan. Itu menurut gua sih, gitu kan. Menurut orang sih, Man, gitu. Iya. 2 minimal atau maksimal, Mang? Lepas dari Minimal nanti maksimal akan ya? lebih minimal maksimal, tapi 2 itu patokan targetnya. Panti jompo. Panti itu jompo. udah sukses. Ya, Jadi sukses itu nggak harus banyak uang, Bray. Dengerin tuh. Aku jadi kebawa-bawa, Mang. Ngegas terus. sebenarnya gini. Karena kalau kita capaian suksesnya kayak Bill Gates, kondisinya berbeda. Itu satu Bill ya. Gates sudah makan hamburger, kita makan tempe, gitu kan. Benar. Jadi kita cari yang berbeda suksesnya gitu. Jadi kita cuma ini sih, Mang, berbagi juga. Jadi biar ya mudah-mudahan gitu. Ya, Bahwa arti kesuksesan itu tidak melulu dengan yang namanya uang. ya Tidak betul. melulu dengan yang namanya kita lihat yang sekarang. Ya. Bill Gates, Jeff Bezos, siapa sih itu tuh? Kayak misalnya Pak Cete ya. Pak Cete. Ini kayaknya dari Sumatera Utara semua nih orangnya. Kok Cete-nya kok Pak Cete? Segan juga lu, Bang. Halo Pak Cete. Halo, Pak. Anaknya halo. Oh. Ji udah jijik mati. Jadi kayak gini lah ya kita ngobrol bercanda aja ya. Jadi pada intinya bahwa kesuksesan itu meskipun itu goalnya, tapi yang kalau menurut saya pribadi, Mang, ya ini bisa setuju bisa enggak, bahwa kesuksesan itu adalah prosesnya untuk mencapai sana. Bahwa goal itu nggak harus banyak seperti apa. Kalau kita bilang banyak uang, nggak ada nominalnya kan gitu. Iya. Ya buat teman-teman jangan terlalu jauh lah, maksudnya jauh boleh, kita visioner boleh, cuman harus ada yang namanya sukses itu konkret, harus punya apa. Banyak uang itu nggak konkret. Nggak konkret. Misalnya 10 juta, ya udah konkret. Konkret. Punya 1 rumah, konkret. Konkret. Mau itu rumah kecil, mau gede, itu tergimana Iya. mimpi teman-temannya. Bahkan mau rumah di surga. Jadi ngontrak aja di dunia. Wah, panjang lagi nanti. Itu mungkin di sesi lain aja lah ya, kita coba bincang yang berikutnya. Begitu, Mang Agung. Kita ini sih nggak akan panjang-panjang banget untuk rollnya, meskipun habis ini kita kan ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti di belakang lah ya, kita ngobrol yang lain. Ini kan tadi di awal saya bilang tuh ada bergerak di bidang sosial. Iya. Nah, coba, Mang, itu apa sih namanya? Kita berbagi yuk. Kita berbagi yuk.com. Kita berbagi yuk.com. Ya.
Nanti itu tuh kunjungin aja. Nanti coba teman-teman kunjungin aja. Cuman di sini, jadi kita berbagi.com itu salah satu platform yang sejenis kita bisa mungkin Bang ya. Betul, sebenarnya kita belum sampai ke aplikasinya ya. Cuma baru wadah aja untuk teman-teman atau untuk rekan-rekan yang lain kalau mau bersosial, berdonasi, membantu saudara-saudara yang lain. Karena kita juga mengetahui ya gaya-gaya saling tolong menolong ini perlu terus untuk dikembangkan kan. Kayak gitu sih Mang, gitu. Karena emang dari dulu Bapak kita Soekarno pun namanya gotong royong. Nah, Jadi kita emang harus mengamalkan itu. ya mau nggak mau kalau kalau saya ingat itu bahasanya Pak Karno itu kayak gini Mang. Gimana Bang? Ya saat dia katakan inti dari sebuah Pancasila ini, dia katakan ada Ekasila, di mana Ekasila inti dari keseluruhan Pancasila ini adalah gotong royong. Nah, maka itu diharamkan, seperti diharamkan ketika kita individualis gitu. Itu sih kalau yang kita pernah pelajarin gitu tentang bapak kita gitu. Itu mungkin. Nah, jadi bergerak dari sana karena yang saya tahu Mang ini segala pergerakannya itu pasti diawali dengan namanya filosofinya. Misalnya kayak ini kita mengadakan, jadi itu kumpulan teman-teman yang tadinya Mang ya. Jadi lucu juga sih Mang ini ceritanya ini kebetulan kita dipertemukan teman-teman. Terus karena melihat kondisi sekarang ini kan akhir-akhir ini kondisinya mulai covid, banyak ada social distancing, ada program, terus ada lagi stay at home, PSBB gitu kan. Kita ketahui nih banyak juga masyarakat mulai menderita ekonomi. Nah, ini kan saya pribadi membahasakan kayak gini. Nih kita disuruh diam di rumah tapi perut kita nggak keisi. Nah, sedangkan kalau beberapa hal yang saya percayai, kita ini kan zone politikon, binatang yang berotak sebenarnya. Binatang yang berpolitik gitu kan, bersosial. Nah, ini kan artinya nafsu untuk memenuhi diri sendirinya ini pasti masih menggebu-gebu. Nah, ternyata benar ketika kita coba kumpulkan, ternyata banyak di lingkaran pertemanan kita yang support untuk wilayah sosial ini. Nah, sehingga dari situ, oh iya deh, ayo bantu. Nah, dari situ akhirnya kita bentuk 18 April itu kita turun pertama ke jalan. Nah, waktu itu kita dapat kumpulan donasi itu sekitar 78 paket sembako. Nah, itu sih dengan segmentasi pasarnya adalah targetnya ya orang-orang yang dengan adanya kondisi seperti ini tapi mereka tetap bekerja. Artinya kan mereka lebih membutuhkan uang daripada kesehatan. Itu sih. Jadi untuk proses pembagiannya juga yang ditemuin di jalan. Iya saat itu. Oh iya. Mungkin udah ada beberapa foto atau apa segala macam itu di sosial medianya Mang ya? Oh ada. Kalau misalnya teman-teman yang nonton channel ini ya, channel Bersama Kopi, bisa juga nanti cek IG kita di kita berbagi yuk. Nah itu di situ kita ada dokumentasinya mulai berapa yang masukan yang udah masuk, terus kita ngebagiin ke siapa, ada kok di sana semua. Itu sih. Siap. Atau nanti ditulis. Ya, pasti nanti ada di sini. Di mana? Nanti di bawah atau di deskripsi kita bakalan bikin. Atur-atur dah. Jadi itu kalau menurut saya pribadi bahwa satu platform itu merupakan ya itu tadi, karena kalau tidak kita yang bergerak siapa lagi gitu. Jadi beberapa anak muda dari teman-teman Mang Agung berinisiatif membuat itu dan membuat websitenya juga, dan itu benar-benar transparansi
Jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti mau pengen tahu nih atau kepo masalah kita berbagi yuk, kita berbagi yuk, Iya. kita berbagi yuk ini boleh cek di IG-nya, nanti di deskripsi ada linknya. Boleh dicek juga untuk websitenya, ada di deskripsi juga. Dan di situ kalau seandainya teman-teman mau membagikan atau mau nanya-nanya dulu, itu silakan. Karena emang ya ini bener-bener viewer kita untuk masyarakat juga gitu ya. Atau mau ikut turun ke lapangan waktu kita ngebagi juga nggak apa-apa sih, sebenarnya kita terbuka banget gitu. Iya. Saya belum pernah jadi malu gitu. Iya nih, pembaca belum ikut nih. Belum pernah ikut turun ke jalan. Karena biasanya gini Mang, jadi kebiasaan kita saat turun ke lapangan kita mendistribusikan, bahasanya itu mendistribusikan bantuan ini. Nah, itu kita selalu ada tanya jawab, kita ngobrol sama orang yang kita kasih gitu, kita distribusikan. Nah, mulai dari kemarin kayak tukang sapu, terus mulai pedagang pekerja informal seperti kayak misalnya jualan balon, yang beca. Nah, ini mereka penuh dengan kisahnya masing-masing bisa hidup, tapi maksudnya bukan pada part sedih ya. Kadang ada asumsinya, berpikirnya bahwa wilayah sosial itu adalah bisnis keibaan gitu kan. Sebenarnya bukan di situ poinnya, tapi ada pelajaran-pelajaran hidup yang kadang-kadang nggak bisa kita temuin nih dengan kayak ngobrol kayak gini aja gitu, atau di sekolah itu nggak pernah ketemu ternyata. Betul. Itu makanya kenapa ada kata-kata itu, jika ingin tahu lebih dalam terjun langsung. Jadi buat pemerintah nih, aduh. Terjun langsung dong. Tapi ngebahas itu nyindir dikit nih. Sebentar Mas, kita stop dulu. Okay. Jadi buat teman-teman, ini ada beberapa slide foto pada saat kita berbagi yuk ini membagikan sembako ke masyarakat langsung.